selamat malam. Selamat datang di GO Talk kita pada sesi kali ini. Dan juga sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu Dr. Eva Susanti yang saat ini sudah bersama dengan kami nih untuk melaksanakan kegiatan talk show pada hari ini. Baik, selamat malam Ibu Eva. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sesinya akan kita mulai Ibu. Pertanyaan pertama, menurut Ibu nih Bu, bagaimana sih persentase pasien hipertensi di Indonesia? Apakah untuk persentasenya sendiri ternyata mengalami peningkatan atau ternyata udah sama-sama aja kita Ibu? Oke, terima kasih sayang. Jadi memang kalau kita melihat data ya, presentasi prevalensi Indonesia dalam 10 tahun terakhir itu terus mengalami peningkatan. Dan risiko kematian ya utama di Indonesia ini 70%-nya disebabkan oleh penyakit tidak menular. Ternyata juga tekanan darah tinggi ini hampir dari seluruh provinsi merupakan penyebab utama permasalahan penyakit tidak menular juga gitu ya, di provinsi Aceh, Bali gitu ya, kemudian Bangka Belitung sampai di seluruh provinsi, ada Jogja juga. Jadi hampir rata-rata menduduki faktor risiko penyebab DELI ya. DELI itu artinya jumlah hari ya yang dihilang ya gara-gara dia menderita hari-hari produktifnya gara-gara dia menderita penyakit gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari prevalensi ya penderita hipertensi berdasarkan karakteristik antara laki-laki dan perempuan, itu memang lebih banyak penderita perempuan sekitar 36,80% perempuan, kemudian laki-laki sekitar 31,3%. Dan orang penyandang hipertensi ini hanya 3 dari 10 orang yang mereka tahu mereka menderita hipertensi. Nah, kemudian dari 3 penyandang hipertensi itu hanya 1 orang yang berobat secara teratur. Kemudian kalau kita melihat tren hipertensi berdasarkan tingkat pendidikan, ini memang tertinggi ada di orang yang tidak atau belum pernah sekolah. Ini juga yang tertinggi baru, kemudian diikuti dengan tamatan SMP. Kemudian kalau berdasarkan tren umur ya, itu memang tertinggi ada di kelompok 75 tahun ke atas, kemudian kelompok kedua ada 65 sampai 74, kemudian kelompok berikut di bawahnya 55 sampai 64. Tetapi juga ada di kelompok 25 sampai 34 tahun, jadi sudah menyasar juga usia muda. Kemudian juga banyak di usia 35 sampai 44 tahun. Jadi seperti itu. Artinya hipertensi juga saat ini trennya sudah bergeser gitu ya. Kemudian juga data Riskesdas juga menunjukkan sebesar 8,8% penderita hipertensi yang terdiagnosis dan hanya 50%-nya yang minum obat secara teratur, karena mereka kebanyakan merasa diri mereka sehat ya. Kemudian mereka hipertensi kebanyakan kan yang tidak terdiagnosis ada sekitar 70% dan kan. Kemudian mereka tidak minum obat ya juga cukup tinggi ya, karena dari satu yang 1/10%-nya dari 100%-nya itu yang tahu mereka hipertensi, tapi itu pun hanya 50% yang berobat karena kebanyakan mereka tidak berobat secara rutin, kemudian minum obat dia juga tidak mau gitu ya. Jadi seperti itu, merasa diri mereka sehat, bahkan juga kadang-kadang mereka lupa minum obat. Seperti itu. Oke, berarti memang mengalami peningkatan ya Ibu ya, dan memang penyakitnya memang agak sedikit tricky ya Ibu ya, ini penyakit hipertensi ini ya Bu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Bagaimana nih Bu langkah dari pemerintah untuk dapat mengatasi penyakit hipertensi ini? Dan apa saja langkah-langkah pemerintah untuk mengurangi kasus ini? Oke, terima kasih. Jadi saat ini Kementerian Kesehatan ya sedang melakukan yang namanya transformasi sistem kesehatan. Transformasi sistem kesehatan itu menyasar 6 pilar. Pilar pertama transformasi layanan primer, kemudian pilar kedua transformasi layanan rujukan, pilar ketiga transformasi sistem kesehatan, dan pilar keempat transformasi pembiayaan kesehatan, pilar kelima transformasi SDM kesehatan, pilar keenam transformasi teknologi kesehatan. Terutama 4 tematik penyakit tidak menular yang harus dilakukan upaya komprehensif mulai dari promotif sampai rehabilitatif, yaitu termasuk salah satunya adalah diabetes, penyakit jantung, stroke, kanker, dan hipertensi ya. Jadi karena memang hipertensi ini nanti kalau tidak ditangani dengan baik dia akan kena jantung, kemudian kena stroke gitu ya. Nah, kita lakukan mulai dari penguatan edukasi penduduk, bagaimana penduduk bisa tahu ya, patuh untuk minum obat gitu ya, kemudian melakukan screening ya untuk bisa melakukan deteksi dini permasalahan penyakitnya lebih awal. Kemudian juga bagaimana kita meningkatkan edukasi kepada masyarakat supaya tahu mereka menjaga kesehatannya. Kemudian juga meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lain yang ada di sektor primer, kita melengkapi sarana prasarana ya dan lain sebagainya. Kemudian tadi yang untuk akses, kita juga di layanan rujukan kita buat
rumah sakit yang pelayanannya lebih baik, terutama pelayanan KJSU ya, kanker jantung dan uronepro, di mana nanti rumah sakit ini tingkat kabupaten mereka bisa melayani KJSU ini minimal di tingkat dasar. Bahkan nanti sebagian kita dorong ke tingkat media, kemudian sebagian kita dorong ke tingkat prima, dan sebagian lagi bisa kita dorong ke tingkat paripurna. Jadi tergantung dari kesiapan dari rumah sakit tersebut. Nah, kemudian juga kita mengupayakan ketahanan sektor farmasi dan alat kesehatan, di mana nanti obat-obatan diproduksi dalam negeri, kemudian juga menyiapkan terkait dengan pembiayaan yang efektif dan efisien, kemudian sumber dayanya juga kita lengkapi, artinya sumber daya yang melayani masyarakat juga harus lebih baik ya, kemudian juga sistem pelaporannya melalui teknologi kesehatan, sekarang ada namanya sistem satu data kesehatan Indonesia. Nah, kemudian juga di situ ya, terkait dengan hipertensi sendiri sebenarnya sudah kita masukkan ke dalam indikator RPJMN, di mana yang kita sasar bagaimana kita menurunkan frekuensi tekanan darah tinggi. Kemudian juga dia masuk ke dalam indikator Renstra strategis Kementerian Kesehatan, di mana di situ ada bagaimana kabupaten kota ini melakukan pendalian faktor risiko penyakit tidak menular, salah satunya dari hipertensi. Kemudian juga persentase penduduk yang di screening PT Otoritas, salah satunya di screening hipertensi. Kemudian juga persentase penyandang hipertensi yang tekanan darahnya harus terkendali di puskesmas atau di FKTP ya. Kemudian juga di indikator SPM sendiri, standar pelayanan minimal, itu kita sudah masukkan pelayanan kesehatan penyandang hipertensi yang harus ditangani secara 100% gitu ya. Kemudian juga masuk dalam indikator ISPK. Nah, ada beberapa alur manajemen hipertensi ini yang harus kita lakukan, mulai di komunitas atau upaya kesehatan berbasis masyarakat, kemudian juga dilakukan di FKTP, kemudian dilakukan di FKRPL dengan porsinya masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Jadi bagaimana apa yang harus dilakukan komunitas, apa yang harus dilakukan di FKTP, dan apa yang harus dilakukan di FKRPL. Jadi di komunitas, tadi kan ada alur manajemen hipertensi sendiri di komunitas atau di UKBM, upaya kesehatan berbasis masyarakat, di mana kita memperkuat awareness dan deteksi dini faktor risikonya. Jadi bagaimana masyarakat itu harus tahu, mereka harus punya pengetahuan dan perilaku hidupnya harus berubah ke arah yang lebih baik. Jadi upayanya memperkuat edukasi, promotif dan preventif, di mana faktor risiko, mereka harus tahu faktor risiko hipertensi itu seperti apa gitu ya. Bisa kita lakukan melalui media sosial, influencer, dan lain sebagainya, termasuk dari yang saya lakukan pada hari ini ya, memberikan edukasi. Kemudian kita melakukan kunjungan rumah bagi di penderita hipertensi ya, supaya mereka patuh berobat, kita beritahu apa yang harus mereka makan dan lain sebagainya. Kemudian melalui agent of change-nya PTM, ini juga orang-orang yang memberikan pengetahuan ya, kemudian juga pembekalan kader, karena kader ini ada di masyarakat ya, mereka paling dekat dengan masyarakat, jadi kader harus berbekali dengan pengetahuan sehingga mereka tahu apa yang harus diberi atau diberi informasi kepada masyarakat, apa yang harus mereka lakukan gitu, jadi seperti itu. Nah, kemudian di komunitas atau UKBM ini juga ada namanya posyandu gitu ya. Posyandu ini nanti akan melakukan deteksi dini faktor risiko hipertensi yang di mana melihat apakah mereka bisa melakukan pengukuran tekanan darah, tapi terlebih dahulu mereka harus dilatih gitu ya. Kemudian juga mereka harus men-screening apakah pasien-pasien ini atau penduduk Indonesia yang mereka penduduk setempat mereka lakukan pemeriksaan. Nah, di FKTP atau puskesmas atau pelayanan kesehatan tingkat pertama ini dilakukan deteksi dini oleh nakes. Jadi apakah dia memang sudah bisa ditegakkan diagnosis hipertensi gitu ya, melalui screening ya, dilakukan oleh atau deteksi ini dilakukan oleh teman-teman nakes yang ada di FKTP. Nah, kemudian nanti kalau misalnya ada beberapa faktor lain, dia bisa dilakukan screening EKG, kemudian screening profil lipid ya, ada penderita hipertensi yang memang sudah ditegakkan diagnosisnya. Kemudian juga di FKTP bisa juga dilakukan rehabilitasi medis terbatas untuk penderita hipertensi. Kemudian juga pembinaan posyandu dan kunjungan rumah oleh teman-teman yang ada di FKTP atau nakes ada di FKTP kepada teman-teman kader tadi yang posyandu, supaya mereka diberikan pembelajaran terus-menerus gitu ya, supaya lebih paham dan lebih tahu. Nah, kemudian di FKRPLP sendiri ya, di rumah sakit misalnya, itu biasanya upaya untuk tata laksana lanjutan ya, pembuatan layanan hipertensi. Di sana bagaimana tata laksana hipertensi dan komplikasinya itu dilakukan di FKRPL. Kalau pasiennya sudah bagus ya, nanti akan dirujuk balik ke KTP untuk melakukan perawatan pasca tata laksana setelah dia dirawat di FKRPL atau rujuk baliknya. Nah, setelah dia rujuk balik, dia nanti kembalikan lagi ke masyarakat kalau dia mulai agak ini ya, untuk terus-menerus dilakukan edukasi perawatan dan perilaku hidup sehat. Jadi seperti itu manajemen hipertensi yang kita lakukan. Jadi sebenarnya bukan hanya masyarakat itu sendiri, termasuk teman-teman dari kampus sehat ya, salah satunya AMSA gitu ya. Jadi sebenarnya kami sudah ada program yang namanya kampus sehat. Jadi diharapkan baik dosen ataupun mahasiswa, mereka dilakukan screening ya. Kemudian juga orang-orang yang sekitar kampus, kemudian diberikan edukasi tadi. Kemudian kalau misalnya dia menderita hipertensi, diberikan dia dibawa untuk mendapatkan tata laksana. Jadi seperti itu salah satunya nanti Jadi kita berupaya melibatkan masyarakat ya, memberdayakan masyarakat untuk
semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang mempunyai pengertian yang sama, semakin banyak yang mau ikut membantu gitu ya, tentu kerja kita akan lebih ringan gitu ya. Dan ini kita lakukan tahun ini ya, kita berharap masyarakat Indonesia umur 15 sampai berapapun ya, 15 tahun ke atas, dia dilakukan screening atau deteksi dini pada dia dilakukan deteksi untuk mengetahui tekanan darahnya, kemudian tinggi badan, berat badan, kemudian lingkar perut, kemudian juga dia dilakukan screening faktor risiko, apakah dia makan buah dan sayur sering gitu ya, apakah dia melakukan aktivitas fisik. Jadi dilakukan beberapa pertanyaan sehingga diketahui apa permasalahannya. Nanti dia akan kita laksana kalau memang dia ada persoalan kesehatan. Ini kita lakukan untuk bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Karena kita berharap bahwa lebih baik memang mencegah daripada mengobati gitu ya. Karena kalau sudah diketahui lebih ketika persoalannya lebih sulit gitu ya, tentu penanganannya juga akan lebih sulit gitu ya. Tentu kita berharap diketemukan lebih awal, kemudian penanganannya lebih baik dan pasien juga lebih cepat sembuh. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, bagaimana nih kesadaran masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia terkait hipertensi ini nih Bu, menurut Ibu? Jadi kita perlu mengupayakan bagaimana nanti yang 90%-nya ini, ya orang hipertensi 90% itu mau melakukan screening, kemudian juga setelah dia tahu dia terkena hipertensi, dia mau atau patuh untuk minum obat gitu ya. Dan anggota keluarganya juga serta dirinya sendiri harus melakukan perilaku hidup sehat gitu ya. Dan terus-menerus kita memberikan edukasi kepada mereka. Semua pasien ataupun orang-orang yang sudah lakukan deteksi dini, kemudian sudah didiagnosis, itu harus dicatat dan dilaporkan dengan kita, sehingga datanya dapat dengan kita, sehingga kita tahu sebenarnya berapa sih sebenarnya prevalensi kita secara benar gitu ya, dan berapa sih sebenarnya datanya secara akurat. Karena kita akan membuat inovasi ataupun program yang lebih baik, tentu kita harus berdasarkan data yang lebih akurat gitu. Kemudian pelayanan hipertensi ini sesuai standar dan kepatuhan pengobatannya karena belum optimal capaiannya, ini terjadi karena multifaktor, maka perlu kita sikapi bersama agar kita semua mampu melakukan pengendalian hipertensi secara terintegrasi dan berkesinambungan. Oke, berarti memang sangat dibutuhkan sekali ya kesadaran dari masyarakat untuk dapat melawan hipertensi ini ya Ibu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ibu. Dari sudut pandang pemerintah, seberapa sulit sih Bu untuk menurunkan angka hipertensi ini di Indonesia? Ya, jadi gini, karena yang paling penting kita bagaimana memberikan kesadaran ya kepada masyarakat dan menggerakkan masyarakat untuk lebih banyak yang tahu, yang mau gitu ya. Dan ini memerlukan kerjasama semua pihak. Jadi kerjasama multisektor ya, terutama dari pihak masyarakat ya, kemudian akademisi ya, kemudian lembaga swadaya masyarakat, kemudian pihak-pihak swasta ya, secara bersama-sama untuk bekerja sama untuk melakukan penanganan yang lebih baik ya, karena memang permasalahan kesehatan ini tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak saja, misalnya hanya dari Kementerian Kesehatan. Tentu kita berharap perlibatan dari seluruh komponen yang ada di masyarakat atau pentahelik ya, mulai dari akademisi, pihak swasta, pemerintah, kemudian pemangku kepentingan lain, stakeholder lain, itu secara bersama-sama kita bergandengan tangan untuk bisa melakukan penanganan yang lebih baik pada penyakit hipertensi. Oke, berarti untuk penanganannya ini bisa dikatakan sulit, namun kalau misalkan memang kita bersama-sama, nggak akan sulit ya Ibu ya? Iya. Oke, baik nih Bu, ini pertanyaan terakhir nih Bu. Apakah Ibu punya pesan dan kesan nih Bu buat nanti teman-teman dan juga masyarakat di luar sana yang nanti kira-kira akan menonton video kita nih Bu? Ya, jadi untuk seluruh masyarakat Indonesia ya, terapkan perilaku hidup cerdik ya. C, cek kesehatan secara teratur. E, enyahkan asap rokok. R, rajin olahraga ya, 30 menit setiap hari minimal. Kemudian D-nya dietlah yang seimbang. I-nya istirahat yang cukup, K-nya kelola stres dengan baik ya, supaya kita tetap hidup sehat. Nah, kemudian bagi masyarakat yang sudah menderita penyakit tidak menular, dia harus patuh untuk minum obat, segera ke dokter apabila terkena permasalahan dan lain sebagainya, dan dia tidak boleh berhenti untuk tetap melakukan pola-pola hidup sehat ya, yang lainnya sebagai berikut seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Eva untuk waktu dan kesempatannya selama beberapa menit ini Bu Eva. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bu Eva udah bersedia menjadi narasumber kita pada hari ini, dan juga kepada teman-teman sekalian, sayang banget nih untuk sesi G-Otalk kita pada episode kali ini sudah selesai. Namun jangan khawatir, akan masih ada sesi G-Otalk selanjutnya di Health Campaign selanjutnya. Saya Barel pamit undur diri, terima kasih dan Viva Amsa. Terima kasih, Berela. Terima kasih banyak Bu Eva. Ya.